tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam satu hadis, lis-shaimin farhatani. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian, berdasarkan hadis ini bahwa pekerjaan yang membosankan itu adalah menunggu. Tapi lain halnya dengan menunggu berbuka puasa. Pekerjaan yang membosankan menunggu dan menunggu. Tapi orang paling senang nunggu maghrib dalam bulan puasa ini. Betul tidak, Pak? Kalau azan-azan yang lain tuh tidak pula bertunggu kan? Kadang-kadang sambil sudah azan ya, ada terasa baik. Tapi kalau azan maghrib, 10 menit lagi azan maghrib kita sudah duduk menunggu. Betul tak tuh? Ini menunjukkan rasa kegembiraan pada saat kita mau berbuka puasa. Tidak ada orang yang tidak senang ketika saat kita dihadapkan dengan berbuka puasa. Duduk bersama keluarga, anak, istri, kemudian menghadapi hidangan yang lezat, tentu adalah kebahagiaan tersendiri. Maka itu, seperti itulah seharusnya kita menghadapi rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa bahagia, rasa senang.
apa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kadangkala kita itu bapak-bapak, mungkin di luar Ramadan tidak ada rasa senangnya kita menghadap rezeki. Kadang-kadang ada mengeluh, ya, yang ada di depan kita, jadi mengeluh kita, dikit nian rezeki dari Allah. Padahal semuanya harus kita syukuri dan kita bawa hati senang. Karena khalaqallahu khalqa faqataba ajaluhum wa a'maluhum wa arzaquhum. Allah yang telah menciptakan kita. Allah pula yang menciptakan, ya, ajal kita, rezeki kita, jodoh kita, dan kematian kita. Maka itu semua kita harus terima dengan apa yang sudah menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk apapun yang sudah Allah rezekikan kepada kita. Memang ada terjadi perdebatan masalah rezeki ini tergantung dengan Allah. Antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki berdebat bahwa rezeki ini, kata Imam Syafi'i, tergantung kita. Kata Imam Maliki tidak, tergantung Tuhan. Nah, antara muridnya Imam Syafi'i dengan Imam Maliki. Akhirnya Imam Syafi'i pergi keluar. Kemudian pulang ke rumah gurunya dengan membawa anggur. Guru, aku sudah dari pasar tadi, ini aku bawakan anggur. Nah, itu guru, betul kata saya kan, rezeki itu harus diusahakan sehingga baru bisa kita dapat rezeki. Guru di rumah mengharapkan dari Allah, manalah bisa dapat rezeki. Apa jawab Imam Maliki ketika itu? Kata Imam Maliki, betul kata kau, tapi kata aku juga betul. Ternyata tanpa saya bergerak dari rumah ini, saya sudah mendapatkan anggur. Siapa yang bawa? Imam Syafi'i. Jadi kedua-duanya betul. Kadangkala rezeki memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perlu ada usaha dan ikhtiar. Tapi kadangkala orang siang malam peras keringat banting tulang mencari rezeki, tidak dapat-dapat. Itu menandakan bahwa rezeki biar bagaimanapun kita nunggit, kalau sudah belum dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kedua ini adalah benar. Bapak Ibu hadirin sekalian, kemudian terkait dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada kegembiraan tersendiri Bapak-bapak, di mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala saat ini mustahil. Bagaimanapun seorang Nabi Musa alaihi salam naik ke atas gunung ingin bertemu dengan Allah Tuhannya, lantaroni, dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu keinginan Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, tidak mungkin. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, kalau engkau ingin melihatku, coba kau lihat gunung yang besar di depanmu itu. Lalu ketika itu Allah bertajalli kepada gunung itu dan mengatakan, gunung itu meleleh. Tahu meleleh, Bu? Macam lahar gunung itu kan, meleleh, hancur. Itu gunung yang keras, membatu. Apalagi kita manusia yang lemah, tidak akan mampu jasad kita ini dekat dengan Allah. Bagaimana panasnya matahari, Allah yang menciptakan. Maka oleh karena itu, hal yang mustahil kita melihat Allah dengan kasat mata, tapi kita bisa melihat Allah dengan mata batin, kata Imam Ghazali. Maka itu kebahagiaan nanti di hari kiamat adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dalam surga tidak ada yang mustahil. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan,
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh. Kalau ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita, langkah-langkah awal itu yang kita lakukan adalah beramal soleh, bukan beramal salah. Ada juga kawan bilang, kalau nak bertemu dengan Tuhan cepat mati bela. Nah, itu katanya kan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kesimpulannya dari ceramah kita pada hari ini, kesempatan ini adalah kebahagiaan kita itu apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Kebahagiaan pada saat kita berbuka puasa dan pada saat iftar hari raya Idul Fitri, itu kebahagiaan yang luar biasa. Padahal seminggu lagi nih Bu, mau lebaran, tapi sudah terasa luapan kegembiraan itu. Mana buktinya? Sekarang mal-mal sudah banyak, ramai, padat sekarang. Tidak usahkan di mall, Simpang Mayang itu baik penuh sekarang Pak. Ya, nak keluar Pak ya, motor mobil padat merayap. Ya, apalagi mal-mal besar. Kemudian apalagi ditandai dengan berbagai bentuk kegiatan. Di antaranya rumah sudah dicat kan untuk nyambut Idul Fitri, hari raya. Rumah sudah dicat, kursi baru, ordeng baru, wah, nyambut hari raya. Lebaran paling gagah, baju baru, bahkan pakai gamis, pakai ikat kepala. Puasa tidak, ya kan? Kita nunggu-nunggulah waktu sembahyang tarawih dia datang. Tak datang-datang sembahyang tarawih. Pas solat Idul Fitri tegak paling depan. Bawa tasbih sebesar biji pinang. Tegak sembahyang tu mulai dari sembahyang sunat sampai segala sembahyang. Ya kan? Baca doa mulai dari doa sapu jagat sampai ke doa masuk misi dibaca. Dia pula paling gagah dari Pak Imam kan? Idul Fitri. Jadi itu kebahagiaan. Nah, luapan kebahagiaan itu sudah kita rasakan, tapi kita jangan terkecoh dengan keadaan ini. Kita tetap istiqomah dengan amaliyah Ramadan kita. Jangan sampai terkecoh bahwa tujuan daripada ibadah puasa yang kita laksanakan ini menjadikan kita la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.